Pada video kali ini, kita akan membahas tentang recount text. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ada baiknya kita lihat dulu salah satu contoh dari recount text, yaitu tentang personal recount. Travel to Sabang. Last year, I had an unforgettable holiday. My family and I went to Sabang, a beautiful place in the westernmost of Indonesia. We went there by car. It took about 10 hours from my city. We were in Sabang for 3 days only because my father had to back to his work soon after holiday. So, when we arrived in Banda Aceh, we straightly went to the port of Olele. After 2 hours cross the sea by ferry, we reached Sabang safely, Alhamdulillah. In Sabang, we stayed in a cottage near to Ipoy Beach. Ipoy Beach was our first destination in Sabang. The next day, we visited Ipoy Beach, or another name is Tapinlayu Beach. It was so beautiful and really peaceful nuance there. I felt like in a paradise. In the pier of Ipoy Beach, we enjoyed and saw the sea objects underwater clearly. Then, we snorkeled around the beach. When we felt tired, we took a rest to have some meals, and we got back to the cottage at 3 p.m. We bought some souvenirs and walked alone in Sabang traditional market. The last day, in the morning, we prepared to come back to our city. Then, we arrived at home at 6:30 p.m. It was really tiring, but we were so happy. Nah, setelah kamu memperhatikan contoh teks dari recount text yang telah diberikan tadi, maka selanjutnya kita akan membahas apa sih sebenarnya recount text itu. Oke, jadi recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali suatu peristiwa, perbuatan, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri dari teks recount itu? Yaitu yang pertama, menggunakan kalimat past tense. Yang kedua, menggunakan adverb. Contohnya, misalnya in Sabang, pas holiday, or in museum. Nah, yang ketiga, menggunakan kata hubung dan time connectives. Misalnya, and, after that, atau then. Kemudian, kamu juga harus tahu apa saja sih jenis-jenis dari teks recount itu. Nah, yang pertama adalah personal recounts, yaitu teks recount yang menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Nah, yang kedua adalah factual recount, yaitu teks yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau terdapat fakta yang diceritakan atau yang dipaparkan kembali. Nah, yang ketiga adalah imaginative recount, yaitu teks yang menceritakan hal fiktif atau imajinatif.
jenis-jenis text recount, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang struktur text recount. Yang pertama yaitu orientation. Di sini diceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah events. Di sini diceritakan peristiwa atau kronologi secara berurutan. Nah, yang ketiga adalah reorientation. Di bagian ini adalah kesimpulan cerita sekaligus penutup, dan penulis bisa memberikan opini terkait peristiwa tersebut. Nah, agar kamu dapat lebih memahami tentang pembagian struktur teks dalam recount teks, kita ulas lagi contoh teks tadi ya. Nah, di paragraf pertama ini adalah orientation. Nah, untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf yang kedua, di sini terlihat bahwa ini adalah bagian dari events. Nah, paragraf kedua ini adalah event yang pertama. Nah, kemudian di paragraf ketiga ini adalah event yang kedua. Di paragraf yang keempat ini masih merupakan event, dan ini adalah event yang ketiga. Nah, di paragraf terakhir ini penulis sudah menutup ceritanya dan memberi kesimpulan tentang apa yang dia rasakan atas pengalaman yang dialaminya. Nah, bagian ini disebut sebagai reorientation. Oke, baiklah, kita sudah mempelajari tentang apa sih pengertian text recount, kemudian jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dan generic structure-nya. Semoga video ini